Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk kota kelas menyiapkan berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, apakah hari ini tidak masuk? Alhamdulillah, Bri, semua sehat ya. Oke, sebelumnya Ibu akan sedikit mengulas mengenai materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat kita belajar mengenai apa? Mengenai Toharoh, betul, mengenai toharoh juga dan juga macam-macamnya. Apa itu toharoh? Membersihkan. Apa saja macam-macamnya? Wudu, Bu. Lalu tayam, betul. Berarti semua masih ingat ya. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai toharoh, tapi kita akan membahas mengenai ketentuan wudhu dan juga tata cara pelaksanaannya. Silakan perhatikan materinya baik-baik ya. Yang pertama yaitu ada pengertian wudhu. Kata wudhu semakna dengan kata an-nadhafah, yang artinya kebersihan. Sedangkan secara istilah, yakni menggunakan air pada anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat menghilangkan hadas kecil. Lalu apa sih hukum dari berwudu? Ada yang tahu? Hukumnya? Wajib. Betul sekali, hukumnya wajib ketika kita hendak melaksanakan suatu ibadah seperti sholat, i'tikaf, tawaf, membaca dan juga memegang Al-Quran. Oleh karena itu berwudu memegang peranan yang sangat penting dalam hal beribadah, juga menentukan syarat syah atau tidaknya suatu ibadah. Lalu ada 5 syarat berwudu. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga tidak berhadas besar, yang keempat menggunakan air mutlak, dan yang kelima yaitu tidak ada sesuatu yang menghalangi air masuk ke dalam kulit. Dari pengertian hukum dan juga syarat ada yang ingin ditanyakan? Hei, Bu. Ya, silakan Mbak Bidi. Izin bertanya, pengertian tamyiz dan air mutlak itu apa ya? Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Makna tamyiz yaitu bisa membedakan antara baik dan buruknya suatu pekerjaan, sedangkan air mutlak yaitu air suci dan juga mensucikan. Lanjut ya. Ada rukun wudhu, ada 6. Yang pertama yaitu niat. Mari kita lafalkan bersama niat wudhu. Nawaitul wudhu ali rafa'il hukmi fardolillah. Yang kedua, bagus ya. Yang kedua yaitu membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai ke siku, membasuh kepala, membasuh kaki hingga kedua mata kaki, dan yang keenam yaitu ada tertib. Apa itu tertib? Oke, betul. Yang kelima yaitu ada sunah-sunahnya. Apa saja sih sunah-sunahnya? Yang pertama yaitu membaca basmalah ketika kita memulai berwudu, kemudian berkumur-kumur, kemudian istinsyak. Apa itu istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian mendahulukan anggota tubuh bagian kanan, membasuh anggota tubuh wudu sebanyak berapa kali? 3 kali. Ketika kita sudah selesai berwudu, kita menghadap kiblat lalu berdoa. Oke, selanjutnya untuk tata cara pelaksanaannya, Ibu ingin kalian berpasang-pasangan. Kemudian Ibu akan membagikan beberapa gambar. Silakan diskusikan urutan keberapa gambar tersebut dalam tata cara berwudu. Mbak Ida sama Mbak Widi ya. Mbak Widi maju ke depan. Ya. Jika sudah, nanti kalian maju dan tancapkan gambar tersebut di tempat yang sudah Ibu sediakan. Paham ya? Paham, Ibu. Silakan berdiskusi.
sudah? Sudah, Bu. Oke. Mulai dari Mbak Ida, silakan maju. Dan tancapkan gambarnya. Sini. Sini, Bu. Selanjutnya, Mbak Sukma. Silakan tancapkan gambarnya. Urutan ke berapa? 6 terakhir. Sini. Selanjutnya Mbak Biva. Tiga sini. Kelompoknya Mas Hasan, perwakilan. Nomor berapa? Ini berapa? 7 sini. Ini 8. Silakan. Selanjutnya kelompoknya Mbak Ica. Dilanjut kelompoknya Mbak Anggit dan juga Mbak Syarifah. Oke, sudah semua ya. Ada yang ingin menjadi sukarelawan untuk membacakan tata cara urutan berwudu? Oke, silakan Mbak Ida. Bacakan. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua berkumur, yang ketiga membasuh hidung, yang keempat membasuh muka, yang kelima membasuh kedua tangan, yang keenam membasuh kening, yang ketujuh membasuh kedua telinga, dan yang kedelapan membasuh kedua kaki. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Ida. Oke, sudah paham ya mengenai ketentuan wudhu dan juga tata cara pelaksanaan berwudhu? Sudah, Bu. Oke, yang terakhir ada beberapa hikmah dan juga manfaat yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu menghapus dosa. Yang kedua membebaskan dari belenggu dan juga mengabulkan keinginan. Yang ketiga wajah terlihat berseri. Yang keempat yaitu menjaga daya tahan tubuh. Dan yang terakhir yaitu menjaga kesehatan kulit. Semoga kita bisa mengimplementasikan tata cara pelaksanaan berwudu secara baik dan benar dan dalam kehidupan sehari-hari dan juga mendapatkan manfaatnya. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Untuk tugasnya silakan kalian membuat video praktek mengenai tata cara pelaksanaan berwudu, kemudian presentasikan di pertemuan berikutnya. Oke, mari kita semoga bermanfaat. Terima kasih dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa nang di?
Timer. Hah? Kurangnya lang. Kurang betul dong. Kemarin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kabarnya baik hari ini. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada semua, Bu. Alhamdulillah ada semua. Sebelumnya ada yang ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Bersuci, Bu. Ada yang tahu bersuci itu apa? Bu, Apa Mbak Widi? bersuci itu membersihkan diri dari hadas dan najis yang ada pada badan. Betul. Nah, bersuci itu membersihkan diri dari hadas dan najis yang ada pada badan. Bersuci itu ada 3, yaitu wudhu, bisa dengan wudhu, bisa dengan ada 2, yaitu bisa dengan wudhu dan dengan mandi. Dan alat bersuci itu ada 3, diantaranya air, batu, dan juga bisa menggunakan debu. Selanjutnya setelah mempelajari materi sebelumnya, kita akan mempelajari materi pada pertemuan kali ini. Ada yang tahu materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Materi tentang apa Mbak Ida? Tahu nggak? Rukun Islam, Bu. Nah betul. Sebelumnya Ibu akan menampilkan PPT mengenai rukun Islam. Dilihat ya, diperhatikan. Kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Makna rukun Islam. Nanti dulu. Makna rukun Islam. Rukun Islam itu merupakan suatu perbuatan atau amalan dasar dalam Islam yang menjadi syarat untuk menjadi muslim yang sempurna. Yang selanjutnya mengenai pembagian rukun Islam. Ada berapa sih rukun Islam itu? 5. Apa saja ya diantaranya ini? Rukun Islam itu ada 5. Dibaca coba semuanya. Mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menjalankan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, haji bagi yang mampu. Benar. Yang selanjutnya itu Ibu akan menampilkan video animasi tentang rukun Islam ada 5. Diperhatikan ya, kalau bisa ikut nyanyi ya. Suaranya nggak jelas. Coba perhatikan. Ikut nyanyi yo, ikut nyanyi.
Jadi rukun Islam itu ada berapa? Yang pertama apa? Membaca syahadat. Membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua apa? Menjalankan sholat. Yang ketiga apa? Membayar zakat. Yang keempat apa Mbak Ida? Puasa. Yang kelima itu haji bagi yang mampu. Sudah paham belum tentang rukun Islam? Nah, di sini Ibu memiliki media. Media ini berisi diagram lingkaran, di mana nanti kalian menempelkan gambar ini sesuai dengan urutan keberapa rukun Islam tersebut. Ibu meminta 5 anak maju ke depan. Sukarelawan? Yuk maju. Yang depan, barisan depan. Coba maju. 2 lagi. Nanti Ibu kasih hadiah loh. Yuk Mbak Anggit, Bu Sarifah, apa siapa? Maju. Langsung ditempel. Iya, tempelkan aja urutan keberapa. Nih. Syahadat. Sarifah. Kok pada kembali sini, presentasiin dulu. Presentasiin dulu. Sini, baca. Coba. Rukun Islam ada 5. Yang pertama siapa tadi? Membaca kalimat syahadat. Yang kedua? Sholat. Yang ketiga? Membayar zakat. Yang keempat apa Mbak? Puasa. Yang kelima? Haji bagi yang mampu. Ya betul. Nah Ibu memiliki ini buat kalian. Yang maju. Yang belum maju besok ya. Makasih Ibu. Ini. Makasih Ibu. Terima kasih. Sami. Nah, selanjutnya karena materi hari ini sudah tersampaikan, adakah yang ingin menyimpulkan materi pada pertemuan kali ini? Ada tidak? Apa Ibu saja yang menyimpulkan? Ibu saja. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan materi pada pertemuan kali ini. Jadi rukun Islam itu suatu amalan dasar yang menjadi syarat menjadi seorang muslim yang sempurna. Dan rukun Islam itu ada 5, yakni yang pertama itu apa tadi? Membaca syahadat. Yang kedua itu menjalankan sholat. Yang ketiga itu Membayar zakat. nah, membayar zakat. Yang keempat itu puasa. Yang kelima itu menjalankan haji bagi yang mampu. Dan adapun hikmah menjalankan 5 rukun Islam tersebut adalah dengan bersyahadat kita sebagai komitmen kita sebagai seorang muslim. Dan dengan sholat akan membentuk kepribadian yang mulia. Dan dengan berzakat dengan ikhlas tidaklah mengurangi rezeki, namun senantiasa dapat menambah rezeki pada kita. Dan dengan berpuasa akan menambahkan pahala yang berlipat ganda. Dan dengan melaksanakan ibadah haji senantiasa akan menghapus dosa kita. Sudah paham belum mengenai materi rukun Islam? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu untuk mengevaluasi pertemuan kali ini, Ibu meminta kalian untuk mengerjakan tugas rumah atau pekerjaan rumah. Nah, tugasnya yaitu silahkan kalian nanti mencatat di buku tulis mengenai pengertian rukun Islam, 5 rukun Islam serta hikmah dari rukun Islam. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu cukupkan. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Anak. Kantongin. Dalam? Iya, tuh. Tidak, sih baca apa? Wis. Ya wis. Iki Bang. Bacaan. Tugas apa? Mana ya nang skrip. Udah le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ayo lebih semangat lagi. Semangat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah berdoa? Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah sehat semua, hadir semua. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah. Semoga sehat selalu. Allahumma amin. Ya, di sini hari ini kita akan belajar tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah. Hari ini kita akan belajar tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah. Tujuan pembelajaran hari ini Ibu harapkan yang pertama kalian itu bisa menjelaskan pengertian dari empati. Yang kedua kalian bisa menyebutkan contoh dari empati. Dan yang ketiga kalian bisa mengidentifikasi gambar dari sikap empati. Ya, dan yang keempat kalian bisa menumbuhkan rasa empati di dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari yang pertama. Kalau yang semalam udah baca, pasti tahu apa itu pengertian dari empati. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, silakan Bang Wit. Empati adalah kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang lalu bertindak untuk membantunya. Ya, benar sekali. Itu adalah pengertian dari empati. Empati itu adalah kemampuan seseorang untuk menyadari diri sendiri atas perasaan orang lain, kemudian bertindak untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Dan yang kedua yaitu contoh dari empati. Ada yang tahu contoh dari empati itu apa? Saya Bu. Ya, Mbak Sukma? Penggalangan dana. Ya, betul sekali, pintar. Contoh dari empati yaitu penggalangan dana. Tidak hanya penggalangan dana, contoh yang lain yaitu menjenguk teman yang sakit, membantu teman yang kesusahan, berbelasungkawa, dan lain sebagainya. Nah, cara untuk menumbuhkan rasa empati yang pertama yaitu peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua itu membayangkan jika dia adalah aku. Dan yang ketiga berlatih mengorbankan milik kita. Dan yang keempat berusaha membahagiakan orang lain. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Ya, silakan Mbak Ida. Izin bertanya, maksud berlatih mengorbankan milik kita itu yang bagaimana ya Bu? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, mengorbankan milik kita itu seperti mengorbankan baik itu waktu, tenaga, maupun materi. Seperti ya, kita memberikan pakaian atau dan lain sebagainya seperti itu ya. Oke. Ya, terima kasih ya Mbak Ida. Nah, karena materi sudah Ibu sampaikan, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Mbak Ida sama Mas Hasan ikut kelompok 2 sini ya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Nah, di sini Ibu memiliki origami pertanyaan. Origami pertanyaan ini berisi tentang pertanyaan. Nah, nanti perwakilan dari kelompok 1 dan 2 maju untuk mengambil lintingan nomor. Misalkan kelompok 1 mendapatkan nomor 1. Lah, nomor 1 di papan origami ini berwarna biru. Jadi akan mendapatkan kertas soal berwarna biru. Setelah itu kalian berdiskusi untuk menjawab. Setelah menjawab, jika yang berhasil menjawab dengan tepat, Ibu akan kasih hadiah. Yo, yang pertama maju perwakilan. Buka Bu. Ya, buka. Mendapat nomor berapa? Nomor 5. Dapat nomor 5. Nomor 5 berwarna merah. Berwarna merah. Ya, ini kertas soal berwarna merah. Nomor 2 berwarna hijau. Dapat kertas. Ya, silakan berdiskusi dengan kelompoknya ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, acungkan tangan ya. Oke. Ini. Iya, ya, benar. Sudah semua? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah ya? Ya, sudah. Oke, sudah. Setelah itu Ibu minta kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan. Bacakan soal dan jawabannya. Soalnya yaitu apa yang disebut empati. Jawabannya, empati adalah kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang lalu bertindak untuk membantunya. Ya, tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2. Pertanyaannya, ada bencana banjir di suatu desa. Sebutkan 5 cara yang dilakukan untuk menunjukkan sikap empati. Jawabannya, 1. Melakukan penggalangan dana, 2. Membantu dengan doa, dan yang ketiga memberi pakaian yang layak. 2 yang lain bagaimana, Mbak Ida? Belum Bu. Oke, nggak apa-apa. Jawabannya udah benar ya, namun belum lengkap. Kelompok 1 ada yang ingin melengkapi? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Tata. Ya, tambahannya itu memberi tempat hunian sementara dan membantu transportasi untuk memperlancar pengiriman donasi. Ya, betul sekali. Tos buat Mbak Tata. Sip. Oke, karena kelompok 1 menjawab dengan tepat, maka Ibu akan kasih hadiah. Hadiahnya ini. Jing jing. Silahkan. Makasih Ibu. Iya. Untuk kelompok 2, Ibu kasih juga. Walaupun belum tepat menjawabnya, tapi nggak apa-apa. Untuk kedepannya kalian lebih belajar lagi agar bisa menjawab dengan tepat, oke? Tetap semangat ya teman-teman. Yuk, kita tepuk semangat, semangat. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama kita sudah belajar tentang pengertian dari empati. Yang kedua, kita sudah belajar tentang contoh dari empati. Kemudian kita sudah mempelajari tentang cara menumbuhkan rasa empati. Oke, Ibu cukupkan sampai hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu, semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian.
Amin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah kelalen. Pirang-pirang menit? Nggak 7 menit kayaknya kasih. Nyara ketenangan ya nek. Nilainya satu. Sertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, untuk ketua kelasnya dimohon untuk memimpin berdoa ya. Siap, Kak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya Ibu absen, adakah yang hari ini tidak berangkat? Alhamdulillah hadir semua. Oke, seperti yang Ibu katakan pada minggu kemarin, bahwa pada hari ini kita itu akan melaksanakan ulangan harian. Pada minggu kemarin Ibu ulas sedikit. Minggu kemarin kita telah belajar mengenai ulul azmi. Apa sih ulul azmi? Ulul azmi adalah gelar atau julukan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Karena apa? Karena beliau-beliau itu memiliki keistimewaan, yaitu dengan kesabarannya, ketabahannya, dan kesabarannya, ketabahannya yang luar biasa dalam menghadapi pertentangan-pertentangan di saat beliau-beliau
melaksanakan dakwah menyebarkan agama Islam. Ulul Azmi itu ada berapa yang memiliki gelar Ulul Azmi itu? Ada 5. Siapa saja? Nabi Nuh. Yang kedua Ibrahim. Berdasarkan yang ada pada modul, apa yang kalian pahami dan yang kalian ingat mengenai Nabi Nuh? Nabi Nuh ini bukti ketabahannya. Kenapa beliau diberi gelar Ulul Azmi, yaitu dengan mukjizatnya, yaitu apa? Nabi Nuh membuat kapal besar. Terus kalau yang Nabi Ibrahim, ada yang tahu? Pinter. Terus kalau Nabi Musa? Membelah Laut Merah dengan apa? Dengan tongkat. Nabi Isa? Nabi Isa itu berbicara dengan binatang, pinter. Nabi Isa itu dilahirkan dari seorang perempuan yang bernama siapa? Maryam. Terus yang terakhir itu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad adalah apa? Al-Quran. Oke, berarti sudah paham ya mengenai Ulul Azmi dan nama-nama Nabi dan Rasul yang mendapat gelar atau julukan Ulul Azmi. Nah, berarti sekarang Ibu akan bagi soal ulangan hariannya. Ibu kasih waktu buat mengerjakan. Buku pelajarannya dimohon disimpan dulu di dalam tas ya. Ayo fokus, bukunya disimpan dulu. Ibu kasih waktu berapa? 5 menit? Cukup ya. Kerjakan masing-masing ya. Jangan ada yang mencontek. Ayo dikerjakan. Sudah? Sudah, Ibu. Cuman 1 orang yang udah. Yang lain sudah selesai apa belum? Sudah. Kalau sudah, Ibu minta kertas soalnya tersebut kalian tukar dengan teman di sebelahnya untuk kita sekalian koreksi bareng-bareng. Coba ditukar dulu. Jangan ada yang memegang punya sendiri ya, ditukar dulu. Sudah memegang punya teman? Sudah. Sekarang kita koreksi bareng-bareng. Dimulai dari nomor yang pertama. Nomor 1. Apakah arti dari ulul? Jawabannya itu B. Betul. Kemudian yang nomor 2, kata asmi dalam bahasa Indonesia memiliki arti. Jawabannya C. Yang nomor 3, ulul asmi merupakan istilah untuk apa? Pinter. Berarti jawabannya D. Yang nomor 4, sebutkan mukjizat Nabi Nuh. Tadi apa mukjizat Nabi Nuh? Membuat perahu besar. Terus nomor 5, Nabi Nuh alaihissalam mengajak manusia untuk menyembah Allah dan melarang perhambaan diri kepada selain Allah. Tetapi manusia mengacukan seruannya, termasuk anaknya Kanan.
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab berupa banjir besar. Contoh perilaku yang sesuai dengan kisah yang di atas tadi apa? Contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pinter. Berarti sudah paham ya. Terus yang nomor 6 ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Dari tabel yang di atas, mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam ditunjukkan pada tabel nomor D3. Oke. Ada yang jawab lain? Tidak, Bu. Kalau yang nomor 1 itu mujizatnya Nabi siapa? Nabi Isa. Pinter, Nabi Isa. Kalau yang nomor 2? Sulaiman. Sulaiman. Nomor 3 Nabi Ibrahim. Dan yang nomor 4 itu yang membelah laut dengan tongkat? Nabi Musa. Terus nomor 7 ada lagi yang mau membaca? Ibu, Silakan. mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah B. Al-Quran. Oke, jawabannya B. Terus yang nomor 8, Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada raja siapa? Raja Namrud. Pinter. Nomor 9, berikut ini nama-nama rasul yang termasuk ulul azmi, kecuali berarti yang bukan ulul azmi Nabi Adam. Yang terakhir nomor 10, mujizat Nabi Musa yaitu apa? Tadi mujizat Nabi Musa? Membelah. Oke. Kemudian untuk hasil akhirnya kalian di pojok kanan atas ditulis salahnya berapa, benarnya berapa. Terus ditulis juga korektornya siapa ya. Dan kalian kumpulkan di depan. Oke, setelah mengerjakan ulangan harian pada hari ini, Ibu cukupkan ya. Mbak Ica. Kita lanjut pertemuan minggu depan. Pada pertemuan minggu depan kita itu akan membahas mengenai haji dan umroh. Jadi kalian baca-baca dulu pada modul tentang haji dan umroh. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian tulis saja dulu di buku tulis. Kemudian pada pertemuan besok kalian tanyakan ke ibu. Pada hari ini cukup kita mengerjakan ulangan harian saja. Mungkin dari ibu sekian. Bila ada kata atau tutur kata yang kurang berkenan, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dinilai siapa? Dan membuka menutup ya. Membuka menutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Dimohon ketua kelas untuk menyiapkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, siapa yang kali ini nggak hadir? Apa hadir semua? Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah berarti sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari pertemuan minggu kemarin. Oke, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Ada yang ingat apa enggak? Oh lupa. Oh lu berarti kalian nggak belajar ya kemarin. Oke, pembelajar. Oh tidur gasik. Oke. Jadi pembelajaran minggu kemarin kita belajar mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, ada yang masih ingat bagaimana sih cara kita untuk beriman kepada kitab Allah? Saya, Bu. Oke, Mbak Ida. Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Oke, betul banget. Jadi cara kita beriman kepada kitab Allah yaitu dengan cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya melalui para rasul. Iman kepada kitab Allah termasuk dari rukun iman yang ketiga. Oke, betul banget 3. Nah, sedikit menyinggung tadi ya. Jadi pagi hari ini kita akan belajar tentang 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 4 kitab-kitab Allah tersebut diantaranya ada yang tahu apa aja? Al-Qur'an. Oke, Al-Qur'an betul. Ada yang tahu lagi? Zabur. Oke, Zabur betul banget. Taurat. Oke, Taurat. Terus satu lagi? Injil. Oke, betul banget. Udah pada pinter ya ternyata. Ibu jelaskan ya lebih detailnya. Yang pertama yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi. Ada yang tahu nggak? Musa. Betul banget Mbak Syarifah. Musa. Jadi kitab Taurat ini diturunkan sekitar kurang lebih abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan di daerah Israel ya. Jadi kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua yaitu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ketika beliau sedang menduduki tahta atau menjabat sebagai raja di daerah Kanaan. Dan kitab ini diturunkan sekitar abad kurang lebih 10 sebelum Masehi. Oke, yang ketiga itu kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Isa. Oke, betul banget Nabi Isa. Jadi kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa sekitar kurang lebih abad 1 Masehi. Nah, arti nama Injil dalam bahasa Yunani itu kabar gembira atau kabar selamat. Kitab Injil ini diturunkan di daerah Yerusalem. Yang terakhir yaitu kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab Al-Qur'an ini diturunkan sekitar abad 6 Masehi di Mekah. Nah, diturunkannya Al-Qur'an ini sering kita kenal dengan Nuzulul Quran, di mana disitulah mulai dari Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul, yaitu sekitar umur berapa ada yang tahu? Iya, betul banget 40 tahun. Jadi kitab Al-Qur'an ini merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya dan diwahyukan sekitar 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Lalu ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang Ibu jelaskan tadi? Tidak. Oke, alhamdulillah udah paham ya berarti ya. Nah,
sekarang Ibu mempunyai sebuah apa ya? Ya kayak tebak-tebakan ya, tebak-tebakan nama kitab. Nah, jadi Ibu nanti minta bantuan 4 orang anak buat mengambil selembar kertas yang ada di dalam amplop ini dan menebak soal-soal di dalamnya. Ada yang mau membantu Ibu? 4 anak, ayo. Oke, Mbak Tata, lanjut. Coba lagi. Mbak Ida, kayaknya aku pengen banget. Oke. Terus siapa lagi? Mbak Wifa? Satu lagi siapa? Bangkit. Ikut? Iya, oke. 4 anak ya. Ambil terserah kalian mau pilih warna apa. Oke, madep ke depan. Yang udah dapat. Siapa dulu? Oke. Bacain Mbak Ida dulu yang pertama. Aku diturunkan kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Aku menggunakan bahasa Ibrani. Aku diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab apakah aku? Kitab Taurat, Bu. Oke, betul banget jawabannya. Tepuk tangannya dong, mana? Pada lemes ya kayaknya. Silakan Mbak duduk, Mbak Ida. Makasih ya, Mbak. Yuk Mbak Tata, lanjut. Aku diturunkan di daerah Yerusalem sekitar abad 1 Masehi. Dalam bahasa Yunani, namaku berarti kabar selamat atau kabar gembira. Aku diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab apakah aku? Kitab Injil. Gimana? Benar apa enggak jawabannya? Oke, makasih Mbak Tata. Silakan duduk. Mbak Wifa. Aku diturunkan pada abad 6 Masehi di Mekah. Aku merupakan penyempurna kitab terdahulu. Peristiwa turunnya aku dikenal dengan Nuzulul Quran dan aku diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab apakah aku? Kitab Al-Quran, Bu. Oke, betul banget. Terakhir Mbak Anggit. Aku diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab apakah aku? Kitab Zabur. Jawabannya benar nggak? Betul. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, jawabannya benar semua ya. Berarti kalian itu insya Allah udah paham tentang materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Oke, kayaknya waktunya udah mulai siang ya. Jadi mungkin Ibu cukupkan untuk pembelajaran kali ini. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin menyimpulkan terlebih dahulu ya. Jadi kesimpulan untuk materi pada pagi hari ini yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada para rasulnya yaitu ada 4 kitab. Yang pertama kitab Zabur, yang kedua kitab Taurat, yang ketiga kitab Injil, dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Nah, kita sebagai umat muslim yang baik, kita harus mengimani dan meyakini adanya 4 kitab tersebut. Jadi semua kitab tersebut mengajarkan hal-hal kebaikan yang menuntun kita agar selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Oke, Ibu cukupkan ya. Dan oh ya, untuk Ibu ada tugas tambahan. Jadi tolong kalian catat ya, mencari Quran surat An-Nisa ayat 136. Kalian tulis di buku beserta artinya. Lalu minggu depan kalian kumpulkan ke Ibu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, alhamdulillah. Ibu akhiri, kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semoga materi tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung.
Aja kepencet kene, malah kepencet mbak. Enggak. Ya wis. Udah, dunia. Ora. Wis. Sekret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi Pak, itu belum muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa bersama. Selanjutnya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, Ibu akan mengulas materi minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa anak-anak? Ya benar sekali, tapi kemarin itu kita tepatnya menjelaskan dan belajar mengenai materi iman kepada Allah. Sedangkan pada hari ini Ibu akan melanjutkan materi yakni mengenai iman kepada malaikat. Sebelumnya ada yang masih ingat arti atau makna dari iman itu? Ya silakan Mbak Syarifah. Ya benar sekali, hebat Mbak Syarifah. Jadi anak-anak, iman itu artinya percaya. Sedangkan iman kepada malaikat berarti percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat dengan diberi tugas untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Perintah mengenai iman kepada malaikat itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Baik, dari penjelasan singkat Ibu ini ada yang ingin ditanyakan? Ya silakan Mas Hasan. Baik, jadi anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat itu dari nur atau cahaya, berbeda dengan manusia. Jika manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Baik, Ibu lanjutkan ya. Setelah kita mengetahui mengenai makna dari iman kepada malaikat, sekarang Ibu akan melanjutkan mengenai tugas dan nama-nama malaikat. Dari sekian anak-anak ada yang tahu salah satu nama dari malaikat? Ya silakan Mbak Ida. Jibril. Ya, benar. Israfil. Benar. Atid. Ya hebat. Meskipun belum lengkap, tapi Ibu akan beri Mbak Ida 1 coklat. Baik, benar sekali anak-anak bahwa ada 10 malaikat yang wajib kita yakini. Ya, yakni yang pertama itu ada malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua itu ada malaikat Mikail, tugasnya membagi rizki. Dan ketiga itu ada malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala.
Yang keempat itu ada malaikat Israil, tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima itu ada malaikat Mungkar, tugasnya menanyai manusia ketika di alam kubur. Dan yang ketujuh itu ada malaikat Nakir, tugasnya menanyai manusia ketika di alam kubur. Kedelapan itu ada malaikat Rokib, tugasnya mencatat amal baik manusia. Kedelapan itu ada malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan itu ada malaikat Malik yang tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir itu ada malaikat Ridwan yang tugasnya menjaga pintu surga. Baik, dari penjelasan singkat ini, Ibu ini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, Ibu lanjutkan ya. Setelah kita mengetahui nama dan tugas malaikat, Ibu akan untuk materi yang terakhir itu mengenai contoh perilaku kita beriman kepada malaikat. Contohnya apa saja, Bu? Contohnya yang pertama, kita harus senantiasa bersyukur, senantiasa berusaha dalam menuntut ilmu, berusaha dalam mencari rizki. Yang ketiga, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar kita dilapangkan kuburnya. Kemudian yang kelima itu ada kita harus berusaha berdoa agar kita itu dijauhkan dari siksa api neraka dan harus masuk dan senantiasa berdoa supaya kita masuk surga. Baik, dari penjelasan Ibu ini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Baik, sekarang karena semua materi sudah Ibu jelaskan, Ibu akan mengajak anak-anak untuk cerdas cermat. Nanti Ibu bacakan soalnya, nanti yang bisa jawab silakan angkat tangan dengan cepat dan menjawabnya ya. Baik, soal pertama. Makhluk yang selalu taat kepada Allah adalah? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Ida. Malaikat. Ya, benar sekali Mbak Ida. 1 bintang untuk Mbak Ida. Terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua. Tempat hukuman bagi orang yang banyak dosa adalah? Ya, silakan Mbak Syarifah. Ya, hebat Mbak Syarifah, benar sekali. 1 bintang untuk Mbak Syarifah. Pertanyaan nomor 3. Malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka adalah? Ya, silakan Mbak Tata. Wah, hebat Mbak Tata, cerdas sekali, benar. Kemudian pertanyaan nomor 4. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu adalah malaikat? Apa? Ya, hebat, cerdas sekali Mbak Syarifah. 1 bintang lagi buat Mbak Syarifah. Dan pertanyaan yang terakhir, malaikat yang bertugas membagi rizki, ada yang tahu? Malaikat? Ya, silakan Mbak Sukma. Benar, hebat Mbak Sukma, 1 bintang. Baik, karena cerdas cermat ini sudah selesai, silakan anak-anak hitung berapa bintang yang anak-anak dapatkan. 1. Siapa yang paling banyak memperoleh bintang? Wah, hebat Mbak Syarifah, silakan Mbak Syarifah maju. Karena Mbak Syarifah sudah berhasil memperoleh bintang terbanyak, Ibu berikan kokar sebagai siswa terbaik. Beri tepuk tangan buat Mbak Syarifah. Dan piala bergilir, silakan Mbak Syarifah pertahankan piala ini ya. Semoga Mbak Syarifah tetap semangat belajar. Silakan duduk Mbak Syarifah, beri tepuk tangan lagi anak-anak. Baik, karena waktu sudah hampir habis, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, silakan dari anak-anak ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini? Ya, silakan Mbak Wifa. Ya, terima kasih Mbak Wifa. Ibu berikan dua coklat untuk Mbak Wifa karena berhasil menyimpulkan pembelajaran hari ini. Baik,
Karena ibu yakin kalian sudah menguasai materi pembelajaran pada hari ini, tetapi sebelum ibu menutup, ibu akan memberikan kalian tugas. Silakan kalian pelajari materi berikutnya, yakni mengenai materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Silakan kalian pelajari dan rangkum materi tersebut ya untuk pertemuan minggu depan. Baik, ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan, ibu mohon maaf. Sekian, terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Miki? Apa mau? Orang muncul lagi. Sebentar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Siap-siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini coba ibu ingin kalian mengecek temennya ada yang nggak berangkat nggak hari ini? Berangkat semua ya hari ini, sehat semua, udah siap untuk belajar bersama hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, ibu ingin bertanya, kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Ada yang tahu? Mbak Ica? Meyakini Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, kemarin kita sudah belajar tentang meyakini bahwa Allah itu Maha Mendengar dan juga Maha Mengetahui. Oke. Selanjutnya hari ini kita membahas materi yang akan datang. Mohon maaf. Yang akan kita bahas hari ini. Sebelumnya lemes banget kayaknya nih. Ibu ada sebuah lagu, silakan pada berdiri. Kita nyanyi bersama-sama dulu. Berdiri dong. Mbak Widi geser ke sebelah sini. Mbak Melani maju, nanti jadinya nggak kosong. Sudah siap? Siap, Bu. 1, 2, 3. Mari kawan kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah. Hidup kita menjadi berkah. Ye, tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang yang kita nyanyikan tadi. Kira-kira apa? Bersyukur, betul sekali. Bersyukur.
Yang pertama ada pengertian bersyukur. Bersyukur itu adalah rasa terima kasih kita kepada Allah karena telah memberikan nikmat yang sangat banyak, nikmat yang telah kita rasakan. Contohnya, kita diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat iman, diberikan nikmat apalagi banyak sekali ya yang kita sudah rasakan sampai hari ini kita bisa berkumpul untuk belajar bersama di sini. Dan bersyukur tersebut itu kita tidak hanya menikmati, tapi kita juga menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya, coba ibu tunjuk apa ini? Mata. Digunakan untuk apa? Melihat. Kaki? Berjalan. Betul sekali. Nah, itu salah satu nikmat-nikmat yang telah kita rasakan yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, mengenai cara bersyukur. Ada yang tahu cara kita bersyukur kepada Allah itu seperti apa sih? Bagaimana cara kita bersyukur? Ya, Mbak Wifa, betul sekali. Yaitu yang pertama bisa dengan mengucapkan alhamdulillah. Contohnya Mbak Widi dikasih handphone baru sama mamanya. Terus Mbak Widi mengucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah karena telah diberikan rezeki. Orang tuanya diberikan rezeki sehingga bisa membelikan Mbak Widi HP baru. Oke, selanjutnya yang kedua tadi kan ada alhamdulillah. Yang kedua yaitu dengan berbuat baik. Yang ketiga dengan bersedekah. Yang keempat, dengan menggunakan nikmat Allah itu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dari materi yang Ibu jelaskan ada yang ditanyakan? Belum ya? Belum. Yang ketiga sekarang, maaf. Yang ketiga ada manfaat bersyukur. Jadi setelah kita melakukan syukur kepada Allah, kita akan memperoleh manfaat. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, nikmatnya itu akan ditambah oleh Allah. Jadi jangan merasa nanti kalau aku udah bersyukur nanti malah Allah tidak memberikan nikmat lagi. Tetapi malah justru jika kita bersyukur, nikmat yang telah Allah berikan itu akan ditambah lagi oleh Allah. Paham ya? Yang kedua, kita jauh dari sifat ingkar. Jauh dari ingkar karena kita meyakini bahwa nikmat-nikmat yang telah kita rasakan itu semuanya berasal dari Allah. Terus yang ketiga ada hati kita itu akan tenang. Dan juga nyaman dalam menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Nah, kebalikan dari bersyukur itu adalah kufur nikmat. Nah, jadi dari materi yang Ibu sampaikan terkait pengertian, cara bersyukur dan juga manfaat, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Mbak Widi? Jadi Ibu bilang terkait kufur nikmat. Nah, kufur nikmat itu apa ya, Bu? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang tahu di sini kufur nikmat itu apa? Iya, Mbak Anggit? Ya, betul sekali. Tos dulu. Nah, jadi Mbak Widi bisa diperhatikan ya. Kufur nikmat itu adalah kebalikan dari bersyukur. Kebalikan dari bersyukur artinya apa? Artinya dia tidak meyakini bahwa nikmat-nikmat yang telah Allah berikan itu berasal dari Allah. Yang kita rasakan itu berasal dari Allah. Paham Mbak Widi? Paham, Bu. Nah, selanjutnya sudah paham ya materi yang Ibu sampaikan terkait bersyukur? Sudah ya? Nah, selanjutnya Ibu mempunyai sebuah gambar percakapan. Kira-kira ini tuh mencakup tentang apa sih? Paham ya? Nanti kalian diskusikan secara kelompok. Ibu bagi dulu kelompoknya. Mbak Tata sama Mbak Melani, Mas Hasan sama Mbak Widi.
Mbak Anggit sama Mbak Syarifah dan juga Mbak Wifa sama Mbak Sukma. Nanti kalian tulis jawaban diskusi kalian di kertas ini, paham? Sudah? Sudah, dikumpulkan ya. Oke, sudah. Nanti kita koreksi ini minggu depan. Nah, selanjutnya Ibu ingin ada satu orang perwakilan untuk mencontohkan sikap bersyukur yang Ibu sampaikan tadi. Siapa yang mau? Ya, Mbak Syarifah, silakan maju. Diperhatikan ya ke sini ya. Mbak Melani ngantuk? Enggak ya, semangat ya, kan tadi udah nyanyi bareng-bareng. Ibu ingin mencontohkan nih. Contohnya Mbak Syarifah itu lagi bermain sama teman-teman. Terus ibunya Mbak Syarifah datang bawa ini buat Mbak Syarifah. Kira-kira cara bersyukur apa yang Mbak Syarifah lakukan sehingga Mbak Syarifah itu bersyukur kepada Allah? Silakan Mbak Syarifah, kira-kira apa yang Mbak Syarifah lakukan? Yang saya lakukan akan membagikan jajan ini, Bu. Silakan coba dibagi. Bagaimana? Apakah Mbak Syarifah sudah menerapkan sikap bersyukur? Yang Ibu jelaskan tadi sudah ya. Tepuk tangan buat Mbak Syarifah. Salim dulu. Semangat Mbak Syarifah. Atas. Nah, silakan kembali. Nah, karena waktunya sudah hampir habis dan ini sudah cukup siang, sebelum menutup materi, ada yang ingin menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya, silakan Mbak Tata. Bersyukur adalah merupakan terima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ada banyak sekali cara atau sikap kita dalam bersyukur, yaitu mengucapkan alhamdulillah dan juga menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bagus sekali. Nah, karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan untuk materi hari ini sampai sini. Silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan doa. Siap gerak, berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba. Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kepada ketua kelas monggo untuk memimpin doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan? Masih.
Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, apakah ada yang tidak berangkat semuanya? Hadir semuanya ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka pada pertemuan kali ini. Nah, karena kita masih dapat berkumpul dalam pertemuan kali ini, kita itu sebaiknya bersyukur walaupun itu berada dalam hati. Karena walaupun bersyukur dalam hati, Allah itu tetap mendengar apa yang kita katakan. Nah, hal tadi itu berkaitan dengan materi yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai Allah Maha Bersyukur. Nah, sebelumnya ada yang tahu pengertian dari Allah Maha Bersyukur? Allah Maha Mendengar? Nah, belum tahu semuanya ya. Nah, nanti di sini kita akan membahas mengenai pengertian dari sifat bersyukur, terus memberikan bukti bahwa Allah memiliki sifat Maha Mendengar, dan menerangkan bagaimana cara meyakini bahwa Allah memiliki sifat Maha Mendengar. Nah, di sini Bapak menyediakan teks bergambar. Nah, nanti Bapak akan membagikan untuk setiap anak itu satu teks bacaan. Nah, langsung saja Bapak bagi teksnya. Nah, semuanya sudah dapat teksnya ya. Nah, monggo kepada teman-teman untuk bisa memahami teks yang sudah Bapak berikan. Nah, Bapak hanya memberi waktu 5 menit untuk memahami materi yang Bapak berikan. Nah, baik, karena waktunya sudah 5 menit, selanjutnya monggo kepada teman-teman untuk bisa melihat bagian bawah teks bergambar yang sudah Bapak berikan. Nah, selanjutnya pada lembar tersebut berisi beberapa pertanyaan. Nah, kepada teman-teman untuk bisa menjawab pertanyaan yang ada dalam teks bergambar tersebut. Nah, Bapak hanya memberi waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam teks tersebut. Nah, monggo kepada teman-teman untuk bisa mengerjakannya. Apa penting dari asami Allah Maha Mendengar. Terus, nah, baik, karena waktunya sudah selesai, sudah mengerjakan semuanya ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita koreksi bersama pertanyaan yang sudah teman-teman jawab. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu pertanyaannya apa pengertian dari asami? Nah, Bapak tunjuk Mbak Anissa, monggo menjawab apa pengertiannya. Pengertian dari asami artinya Allah Maha Mendengar, Pak. Ya, betul sekali. Terus pertanyaan kedua. Pertanyaannya yaitu apa perbedaan pendengaran manusia dengan pendengaran Allah? Nah, di sini Bapak tunjuk Mbak Melani, monggo menjawab apa perbedaan pendengaran manusia dengan pendengaran Allah. Perbedaan pendengaran manusia dengan pendengaran Allah sangatlah jauh perbedaannya. Pendengaran manusia memiliki batasannya, sedangkan tidak ada batasan pada pendengaran Allah. Ya, betul sekali. Selanjutnya Mbak Widi, monggo bisa menambahkan. Allah Maha
mendengar segala sesuatu sehingga tidak ada yang luput dari pendengaran Allah, Pak. Ya, betul sekali. Terus lanjut pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya yaitu apa bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat asami? Nah, di sini siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Iya, Mbak Syarifah, monggo. Ya, betul sekali. Selanjutnya sebelahnya monggo bisa menambahkan jawaban dari Mbak Syarifah, Mbak Wifa. Umat Islam diperintahkan untuk berkata yang baik, sebab setiap perkataan ada doa, dan Allah SWT mendengar doa-doa. Ya, betul sekali. Selanjutnya yang di depannya monggo menambahkan lagi jawaban dari Mbak Syarifah, jawaban dari Mbak Wifa. Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang kita ucapkan bahkan di dalam dosa sekalipun. Oleh sebab itu Allah bisa membaca keikhlasan manusia dalam beribadah juga beramal soleh. Ya, betul sekali. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang keempat, yaitu pertanyaannya bagaimana cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat asami. Nah, di sini siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Ya, Mbak Anggit, monggo bisa menjawab pertanyaannya. Selalu berhati-hati dalam berbicara, selalu menggunakan kata-kata yang baik, dan selalu menambahkan ayat-ayat Allah. Ya, betul sekali. Selanjutnya Mbak Anissa, monggo bisa menambahkan jawaban dari Mbak Anggit. Selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik, Pak. Lalu selalu menempati janji yang telah diucapkan, serta selalu berkata jujur dimanapun kita berada, Pak. Ya, betul sekali. Selanjutnya Mbak Tata, monggo bisa menambahkan jawaban dari Mbak Anissa. Tidak pernah memfitnah orang lain, tidak memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk, serta tidak menyebarkan berita-berita bohong, Pak. Ya, betul sekali. Nah, baik, karena semua pertanyaan sudah teman-teman jawab, monggo teman-teman bisa mengoreksi mana yang salah, mana yang benar. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengalikannya dikali 25. Nanti di pojok kanan atas bisa dikasih nilai benar berapa. Nah, monggo kepada anak-anak bisa mengoreksi lembar jawabannya masing-masing. Sudah dikoreksi semuanya ya? Sudah. Nah, baik, karena sudah dikoreksi, Bapak minta kalian untuk mengumpulkan kembali lembar jawaban yang sudah dikerjakan, karena nanti akan Bapak tulis ke dalam lembar penilaian yang penilaian Bapak setelah pembelajaran selesai. Kesimpulan yang kok Anissa Nah, baik, sudah paham semua ya materi mengenai Allah Maha Mendengar. Nah, selanjutnya Bapak minta salah satu anak untuk bisa menyimpulkan materi pada pertemuan kali ini mengenai Allah Maha Mendengar. Nah, di sini apakah ada yang mau menyimpulkan materi pada pertemuan kali ini? Saya, Pak. Nah, siapa? Iya, Mbak Tata. Kesimpulannya itu sifat asalnya berarti Allah yang maha mendengar. Mendengarnya Allah sangat berbeda dengan mendengarnya makhluk. Allah dapat mendengarkan walaupun itu hanya berupa bisikan atau ucapan dalam hati. Iya, betul sekali. Jadi sifat asami Allah itu berarti Allah Maha Mendengar. Nah, mendengarnya Allah itu berbeda dengan mendengarnya makhluk. Nah, jadi saya harap anak-anak semua sudah memahami materi yang sudah Bapak berikan. Nah, baik, karena
semua pertanyaan sudah dibahas dan sudah kita jawab. Bapak minta ketua kelas untuk memimpin berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini Bapak cukupkan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga pertemuan minggu depan bisa lebih semangat lagi dalam mempelajari materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo. Alhamdulillah. Itu. Letre. Mat lah ya. Hah? Apa sih nyeluk? Ada? Sambil nasi apa engkau ya? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran siang hari ini, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa belajar dulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Hari ini siapa yang tidak masuk, teman-teman? Masuk semua, Bu. Ya. Sudah siap belajar hari ini? Kemarin Ibu sudah bilang ya, kalau semisal Ibu tanya siap atau belum, jawabannya gimana? Siap, semangat, bismillah. Ulangi, sudah siap belajar hari ini? Siap, semangat, bismillah. Iya, bagus. Nah, hari ini sudah tahu belum kita mau belajar apa? Belum. Nah, di sini Ibu punya PowerPoint materi tentang mari hidup sederhana dan ikhlas. Kalian sudah tahu belum? Di sini ya, di sini Ibu punya gambar. Gambarnya itu gambar rumah, ya, di tengah kota. Terus di depannya ada pohon. Rumahnya bersih. Menurut kalian, gambar rumah di samping ini termasuk ke dalam gambar rumah yang sederhana atau bukan? Iya, bagus, pintar ya. Jadi rumah di samping ini termasuk ke dalam rumah yang sederhana ya. Nah, hidup sederhana ini sudah diatur oleh Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67. Nah, dalam surah tersebut dijelaskan bahwa hidup sederhana adalah berada di antara tidak berlebihan dan tidak kikir. Nah, berlebihan itu artinya
tidak wajar atau aneh-aneh. Kemudian sedangkan kikir itu biasa kita sebut dengan pelit. Nah, contoh hidup sederhana dalam Islam itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu seorang Rasul, utusan Allah, tetapi hidupnya sangat sederhana dan menghindari hidup mewah. Contoh hidup sederhananya beliau, ada yang tahu? Contoh, tidak tahu Bu. Contoh menurut Ida, contoh hidup sederhana itu adalah tidak berlebihan dalam hidup. Contoh jalan kaki ketika menuju tempat yang dekat. Ya, bagus. Nah, hidup sederhana ini memiliki beberapa keuntungan. Ayo Mbak Widi silahkan dibaca poin pertama. Oke Bu, yang pertama, orang yang telah mengamalkan hidup sederhana Berarti telah mengamalkan ajaran agama Islam dan orang tersebut akan mendapatkan pahala. poin kedua, Mbak Sukma silahkan dibaca. Orang yang hidup sederhana berarti sudah mampu Menahan. menahan godaan untuk berbuat malas. Poin ketiga, Mbak Syarifah. Orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi oleh banyak orang. Yang keempat, Mbak Wifa. Orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit besar dan besar. Poin terakhir, siapa mau baca? Tata. Mbak Ica ya dibaca poin terakhir. Saya Bu, orang yang hidup sederhana tidak akan mengambil hak orang lain. Ya, jadi itu tadi yang dibacakan oleh kalian itu adalah keuntungan hidup sederhana. Nah, lanjut ke materi yang kedua. Kalian tahu ini gambar apa? Sekolah, anak sekolah. Ya, benar. Gambar di samping itu ada dua anak yang sedang berbagi makanan di sekolah, termasuk ke dalam perbuatan ikhlas dalam berbagi. Nah, ikhlas ini merupakan perbuatan hati karena ikhlas ada di dalam hati. Nah, dalam hal ini ikhlas itu dikaitkan dengan ikhlas dalam beramal karena segala perbuatan baik jika dilakukan dengan ikhlas akan mendapatkan pahala. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Orang yang ikhlas memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya mari dibaca bersama-sama. Yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa beramal dengan rajin semata-mata hanya Allah. Tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Nah, itu tadi ciri-ciri dari orang ikhlas. Nah, kalian tahu belum tujuannya kita belajar ikhlas dan hidup sederhana itu apa? Biar ikhlas ya. Ya, contoh tujuannya itu biar hidup sederhana dan ikhlas itu termasuk ke dalam perbuatan beriman. Kemudian agar kita bisa mempraktekkan kedua sikap tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Setelah Ibu menyampaikan materi, ada nggak dari teman-teman yang mau menyimpulkan materinya? Saya Bu, Ya, Mbak Syarifah. jadi pembelajaran hari ini kita membahas tentang sikap hidup sederhana dan ikhlas. Dalam hidup kita dianjurkan untuk bersikap sederhana dan tidak boleh berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Kita juga harus ikhlas dalam menjalani segala perbuatan, terutama dalam beramal baik Bu. Ya, bagus sekali Mbak Syarifah. Kesimpulan yang disimpulkan oleh Mbak Syarifah itu sudah tepat dan kita itu dianjurkan untuk hidup sederhana dan selalu ikhlas dalam melakukan perbuatan. Untuk pendalaman materi tentang hidup sederhana dan ikhlas, Ibu minta kalian untuk mencari dan mencatat contoh-contoh hidup sederhana dan ikhlas itu masing-masing 5, dikumpulkan minggu depan.
Terima kasih materi hari ini. Apabila Ibu banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iklan. Sorry, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita memulai pembelajaran pada hari ini. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar materi tentang apa? Ibu, Ya, silakan Mbak Tata. mengenai iman kepada Nabi dan Rasul. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai iman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian Nabi dan Rasul. Jadi Nabi yaitu seorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri tanpa harus disampaikan kepada umatnya. Selain kita mengetahui pengertian Nabi, kita juga harus mengetahui pengertian Rasul. Ada yang tahu pengertian Rasul itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Ida. Rasul adalah seseorang yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, betul sekali jawabannya Mbak Ida. Ibu beri hadiah. Terima kasih, Bu. Jadi, Rasul yaitu seorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Apakah dari pengertian Nabi dan Rasul ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan? Ya, silakan Mbak Tata. Apa sih perbedaan Nabi dan Rasul? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Mbak Tata. Jadi, perbedaan Nabi dan Rasul yaitu Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul yaitu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya dan untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari mengenai tugas Nabi dan Rasul. Tugas Nabi dan Rasul diantaranya yaitu mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah, mengajarkan akidah, mengajarkan untuk hidup berakhlak mulia, dan memberikan kabar gembira dan peringatan.
Yang ketiga yaitu kita akan belajar mengenai sifat Nabi dan Rasul. Sifat Nabi dan Rasul dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sifat wajib. Sifat wajib yaitu sifat yang harus dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Ada yang tahu sifat Nabi dan Rasul terdiri dari apa saja? Ya, silakan Mbak Sarifah. Sifat wajib Nabi dan Rasul terdiri dari sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Iya, betul sekali jawaban Mbak Sarifah. Ibu beri hadiah. Jadi sifat wajib bagi Rasul dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sifat sidik. Sifat sidik itu artinya jujur. Contohnya ketika Mbak Ida diperintah oleh ibunya untuk membeli sayur dan harga sayurnya yaitu 5.000 dan Mbak Ida diberi uang 10.000, maka sisa uang dari membeli sayur Mbak Ida kembalikan kepada ibunya. Yang kedua yaitu sifat amanah. Amanah yaitu artinya dapat dipercaya. Contohnya ketika Mbak Widi menceritakan rahasianya kepada Mbak Tata, maka Mbak Tata harus menjaga rahasianya Mbak Widi dan tidak boleh menyebarkan rahasianya Mbak Widi kepada orang lain. Kemudian yang ketiga ada tablik. Tablik yaitu artinya menyampaikan. Contohnya yaitu Rasul menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umatnya. Yang keempat yaitu ada fatonah. Fatonah yaitu artinya cerdas. Contohnya Mbak Ica selalu belajar setiap malam agar bisa mendapatkan peringkat 1. Kemudian sifat yang kedua yaitu ada sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Ada yang tahu pengertian sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul? Iya, silakan Mbak Ica. Sifat mustahil bagi Rasul itu adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Ya, betul sekali jawabannya Mbak Ica. Ibu beri hadiah. Terima kasih Bu. Jadi, sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sifat hizib. Sifat hizib yaitu artinya bohong atau berdusta. Lawannya yaitu jujur atau sifat sidik. Yang kedua yaitu khianat. Khianat yaitu artinya tidak dapat dipercaya. Lawan dari khianat yaitu amanah. Yang ketiga yaitu sifat hitman. Sifat hitman artinya yaitu menyembunyikan. Lawan dari sifat hitman yaitu tablik. Kemudian yang terakhir yaitu baladoh. Baladoh artinya yaitu bodoh. Lawan dari sifat baladoh yaitu fatonah. Kemudian yang ketiga yaitu ada sifat jaiz. Sifat jaiz yaitu satu sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul, yaitu yang disebut dengan arodul basariyah, yang artinya sifat yang sama dengan manusia seperti ingin makan, ingin minum, dan lain sebagainya. Agar kalian lebih mudah dalam memahami sifat wajib bagi Rasul, Ibu sudah memiliki satu lagu yang berjudul Sifat Rasul. Mari kita menyanyikannya bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo kawan coba jawab, sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar, mana dapat dipercaya. Sifat tablik menyampaikan. Fatona cerdas artinya.
Di sini Ibu telah menyiapkan ular tangga sifat wajib bagi Rasul. Kemudian Ibu akan membagi kalian spidol, kemudian kalian menyanyikan lagu sifat wajib bagi Rasul dan kalian memberi spidol ini kepada temannya, dan di saat lagunya berhenti maka yang menerima spidolnya akan maju untuk memainkan ular tangga. Ayo kawan, coba jawab, sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya. Sifat tabligh menyampaikan, fatona cerdas artinya. Silakan Mbak Ica untuk maju. Ayo Mbak Ica. Bu. 1, 2, 3, 4. Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para rasul dan disebut sifat mustahil, Bu. Ya, betul sekali jawabannya Mbak Ica. Ibu beri hadiah. Terima kasih. Ya. Baik anak-anak, karena waktunya telah selesai, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Berarti tuh orang kayak blog di ini revisi. Buru-burunya tapi lebih diterima.
Rabunya kena. Oke, sekali. Ya kemis lah kemis. Apa ulangan kok? Malah jalutan dengan yang mau orang, yang mau RPP. Mungkin nangkit ya? Iya, pusing gue yang Udah dipisah. Siapa kie? Nah, orang ngerti ya. Udah malah bareng CPG. Kalau salah, bebannya orang nanggur. Iya. itu sih ditapak nang dosen. Satu terbatas satu di. Video Astuti.